Untuk membahas konsep perbandingan, kita akan membahas notasi ini. Notasi seperti ini kita baca A banding B sama dengan 2 banding 3. Artinya jumlah A dan B ini kita jumlahkan dibagi menjadi 5 bagian. Ini 2 bagian, ini 3 bagian. Jadi seluruhnya ada 5 bagian. Jadi A banding B sama dengan 2 banding 3, itu artinya jumlah A dan B dibagi menjadi 5 bagian. Dalam 5 bagian tadi, A menempati 2 bagian, B menempati 3 bagian. Jadi dalam hal perbandingan, yang kita butuhkan adalah 2 besaran berikut, yaitu hasil jumlah besaran dan banyak seluruh bagian. Hasil jumlah besaran itu yang di ruas kiri ini, yaitu A ditambah B, sedangkan banyaknya seluruh bagian itu yang di ruas kanan ini, yaitu 2 ditambah 3. Kalau hasil jumlah besaran dan banyak seluruh bagian sudah diketahui, maka kita bisa menentukan berapa A dan berapa B, yaitu dengan cara menetapkan besarnya satu bagian terlebih dahulu. Berapa besarnya satu bagian? Kita gunakan rumus hasil jumlah besaran dibagi dengan banyaknya seluruh bagian. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep perbandingan ini, di sini akan disajikan beberapa contoh soal. Ini contoh yang pertama, jumlah uang A dan B adalah 140.000. Perbandingan besar uang A dan uang B adalah 2 banding 5. Berapakah besar uang kedua anak tersebut? Seperti tadi ya, kita tulis dulu perbandingannya. Uang A banding uang B sama dengan 2 banding 5. Ini artinya A menempati 2 bagian, B menempati 5 bagian. Berapa A dan berapa B, kita tentukan dulu besarnya satu bagian. Ingat di sini jumlah uangnya adalah 140. Jadi A tambah B ini besarnya 140.000. 140.000 ini dibagi menjadi sekian bagian. Berapa ini? Ada 7 bagian. Sehingga kita bisa menghitung berapa banyaknya satu bagian. 1.140.000 dibagi menjadi 7 bagian. Jadi satu bagiannya tentu 140.000 dibagi 7. Jadi besarnya satu bagian adalah 20.000. Dengan demikian, karena satu bagian sudah diketahui, kita bisa menghitung berapa besarnya A. A menempati 2 bagian. Jadi A sama dengan 2 kali 20.000. Uangnya A 40.000. Sedangkan B menempati 5 bagian. Jadi ini 5 kali 20.000. Uangnya B 100.000 rupiah. Jadi penyelesaiannya, kata kuncinya adalah berapa jumlah ini dulu, kemudian berapa bagian seluruhnya, kemudian kita menetapkan satu bagian. Setelah itu baru kita tetapkan berapa A dan berapa B. Oke, contoh yang kedua. Jika perbandingan besar suatu sudut dengan pelurusnya adalah 2 banding 7, maka besar sudut itu adalah titik. Misalkan sudut tadi kita beri nama X ya, ini. Kemudian pelurusnya kita beri nama Y. Ini Y-nya lebih besar, X-nya lebih kecil. Karena sudutnya kan 2 banding 7 ya. Ini lebih kecil kan X-nya, ini pelurusnya. Oke, di mana X banding Y adalah 2 banding 7. X banding Y sama dengan 2 banding 7. Artinya X menempati 2 bagian, Y menempati 7 bagian. Tugas kita nanti adalah menghitung berapa besarnya X. Jadi kita tetapkan dulu satu bagiannya berapa. Baik, kita hitung dulu yang ini. X dan Y ini 2 sudut yang saling berpelurus. Jadi kalau kita jumlahkan nanti harus 180
derajat. Jadi ini jumlahnya 180 derajat. 180 derajat ini dibagi menjadi berapa bagian ini? 2 dan 7. Jadi seluruhnya ada 9 bagian. Sehingga kita bisa menghitung berapa besarnya satu bagian. 180 dibagi menjadi 9 bagian. Jadi masing-masing bagian nanti 180 dibagi 9, yaitu 20 derajat. Karena satu bagian sudah ketemu 20 derajat, kita bisa menghitung berapa besarnya X. X menempati 2 bagian. Jadi 2 kali 20, yaitu 40 derajat. Keliling layang-layang 100 cm. Perbandingan panjang sisi pendek dan sisi panjangnya adalah 2:3. Selisih panjang kedua sisinya adalah titik-titik-titik. Ini layang-layangnya. Kalau layang-layang berarti ini panjangnya sama ya. Ini panjangnya sama. Yang ini panjangnya juga sama. Misalkan yang pendek kita beri nama A, yang panjang kita beri nama B. Sisi pendeknya A, ini berarti sama ya. Sisi panjangnya B. Sehingga tugas kita nanti mencari selisih panjang kedua sisinya. Selisih panjang berarti yang panjang dikurangi yang pendek, atau yang besar dikurangi yang kecil. Jadi nanti kita akan mencari B min A. Diketahui dalam soal kelilingnya 100 cm. Kelilingnya tentu A tambah A tambah B tambah B. A-nya 2, B-nya 2. Jadi dapat kita tulis kelilingnya itu adalah 2A ditambah 2B. Diketahui kelilingnya 100. Yang ini tetap kita belum tahu. Ada 100, ada 2, ada 2. Ini dapat kita sederhanakan, yaitu dibagi 2. Dibagi 2, 50. Dibagi 2 masih A, dibagi 2 B. Sehingga persamaan kita yang terakhir 50 sama dengan A ditambah B. Berikutnya kita gunakan informasi ini. Perbandingan sisi pendek dan sisi panjangnya adalah 2:3. Jadi seperti ini. Ini artinya A menempati 2 bagian, B menempati 3 bagian. Berapa A dan berapa B, berarti kita harus tahu berapa satu bagian terlebih dahulu. Misalkan satu bagian kita beri nama X, misalkan, maka nanti besarnya A adalah 2 bagian atau 2X. Satu bagian namanya X ya. Sehingga yang B namanya 3X. Kemudian kita kembali ke sini. Di sini 50 sama dengan A plus B. A-nya adalah 2X. B-nya adalah 3X. Sehingga ini persamaan baru kita. Ini 50-nya tetap. 2X tambah 3X. 5X. 5X karena kita akan mencari X. Maka 5 kita pindah ke ruas kiri. 5X itu artinya 5 kali X. Kali 5 pindah menjadi bagi 5. Jadi X-nya berapa itu? 50 bagi 5. Ya, X-nya sama dengan 10. Karena X-nya sudah ketemu, X ini adalah besarnya satu bagian tadi. Nah, nanti kita bisa menghitung berapa A dan berapa B. B min A, berarti B-nya tadi 3X ya, berarti 3 kali 10. Dikurangi A. A-nya adalah 2X, jadi 2 kali 10. Ini berapa ini? 30 dikurangi 20. Jadi B min A sama dengan 10. Perbandingan harga sepeda, radio, dan televisi adalah 8:3:7. Pak Hamid membeli ketiga barang tersebut dengan harga Rp1.350.000. Berapakah harga TV? Untuk menentukan itu, misalkan harga sepedanya kita sebut S ya, harga radio kita sebut R, dan harga TV kita sebut T, sehingga kita bisa membentuk perbandingan seperti ini. S menempati 8 bagian, R menempati 3 bagian, T menempati 7 bagian. Berapa besarnya ini? Besarnya seluruhnya tentu uang yang dikeluarkan Pak Hamid tadi ya. Ini kan
harga ketiga barang tadi ya. Jadi ini jumlahnya 1.350.000. Kemudian dibagi menjadi berapa bagian ini? Ini seluruhnya ada 18 bagian. Sehingga kita bisa menghitung besarnya satu bagian. Sekian dibagi menjadi 18 bagian. Berapa satu bagian? Tentu 1.350.000 dibagi 18. Berapa ini? Ya, Rp75.000. Yang ditanyakan harga TV. Jadi kita mencari T ya, mencari T. 7 bagian. Jadi T nanti 7 kali 75. Berapa? T nilainya Rp525.000.